Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali saya Andi ingin berbagi terkait hal-hal yang berhubungan dengan tanaman porang. Ini adalah hari ketujuh saya stay dalam rumah untuk ikut mencegah penularan COVID-19 ya. Nah, saya berdoa semoga teman-teman yang ada di rumah tetap sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi hal penting terkait sebelum tanam porang. Pastikan Anda tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Anda menanam porang tidak ikutan tren. Teman-teman sekalian, kenapa saya katakan ini? Jika teman-teman sekalian menanam porang hanya karena Anda ikut-ikut tren, hanya terpengaruh dengan pemberitaan bahwa hasil panen porang begitu sangat menggiurkan, sehingga Anda tidak melakukan riset atau penelitian sebelumnya, sehingga Anda menanam secara membabi buta. Pada akhirnya hasil panen Anda tidak maksimal. Anda akan rugi baik secara waktu maupun mungkin investasi dana yang telah Anda keluarkan selama melakukan penanaman. Kemudian hal yang kedua yang tidak boleh teman-teman lakukan sebelum menanam porang, pastikan Anda tidak menggunakan atau meminjam uang dari bank, terutama Anda yang masih pemula. Kenapa saya katakan ini? Teman-teman sekalian, jika Anda masih pemula, Anda tidak akan mengetahui segala suka dan duka dalam penanaman porang. Menanam porang akan banyak risiko yang dapat muncul selama melakukan penanaman. Nah, teman-teman, semua ini butuh riset. Nah, kecuali jika teman-teman sekalian adalah seorang petani senior yang memiliki investasi yang sudah cukup besar ya, saya rasa silakan, sah-sah saja. Namun pada prinsipnya untuk berjaga-jaga, terutama bagi teman-teman yang masih pemula, jangan sekali-kali menanam porang dengan meminjam modal dari perbankan atau dari bank. Kenapa? Ini nanti ke depan akan sangat membuat Anda menderita jika ternyata dalam realitasnya hasil panen Anda tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Nah, tentu ini akan memusingkan Anda sendiri. Kemudian teman-teman sekalian, hal yang ketiga yang tidak boleh Anda lakukan sebelum tanam porang, pastikan Anda melakukan riset lebih dahulu. Menanam porang itu gampang-gampang susah. Meriset lebih dahulu ada banyak hal, karena ini menyangkut terkait lahan, cara pengelolaan, budidaya porangnya, terus bibit dari mana, apakah perolehan bibit jauh atau dekat di sekitar Anda. Nah, itu juga mempengaruhi biaya lahan. Apakah Anda menggarap lahan sendiri atau menggarap lahan orang lain, atau menyewa lahan orang lain, atau membeli lahan. Nah, ini tentu investasi biaya jauh lebih besar. Nah, kemudian dalam proses budidaya itu kita akan temukan persoalan-persoalan atau permasalahan yang berbeda ya setiap wilayah. Nah, inilah perlunya teman-teman melakukan riset dari pengalaman atau belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah lama melakukan penanaman. Sebenarnya ini sangat mudah. Anda dapat
banyak mendapatkan informasi dari channel-channel YouTube yang ada. Kebanyakan mereka yang ada di YouTube termasuk saya juga adalah petani porang mencangkul sendiri. Teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui, saya karena masih petani pemula itu saya menggarap lahan sendiri. Tentu karena saya menggunakan lahan sendiri, tidak menginvestasikan biaya terlalu besar dalam budidaya awal. Artinya jika Anda masih pemula, jangan mencoba menginvestasikan dana yang cukup besar sebelum Anda memahami seluk-beluk penanaman porang selama Anda di lapangan. Jadi maksud saya, fase awal adalah fase pembelajaran. Misalnya Anda menanam 100 pohon aja, atau mulai membibit seperti saya. Awalnya saya membibit sekitar 2000-an pohon, kemudian setelah tumbuh saya pindahkan ke lahan dengan sejumlah persoalan-persoalan kondisi yang ada di lingkungan saya. Nah, dari situ saya banyak belajar. Terus sejauh ini teman-teman harus ketahui, karena saya menggunakan lahan saya sendiri, menggarap lahan saya sendiri, kemudian saya membeli bibit tidak hanya satu tempat untuk membedakan kualitasnya, juga biaya ongkos kirim, sehingga saya hanya pada awalnya membeli bibit dari area-area yang di sekitar saya atau tidak terlalu jauh dari tempat saya untuk meminimalisir biaya ongkos kirim ya. Teman-teman ketahui, awal-awal saya menanam porang itu bisa Anda lihat dari video-video pertama. Saya membeli bibit itu hanya 2 kiloan pertama. Saya sesuaikan dengan budget atau dana yang saya miliki. Nah, kemudian setelah ada rezeki lagi, Anda bisa tingkatkan ke dengan lebih besar. Misalnya membeli bibit 5 kilo, saya beli kemudian 10 kilo, 15, 20, 25 dan seterusnya. Itu saya lakukan sedikit demi sedikit, tidak serta-merta melakukan investasi yang besar-besaran ya. Tapi namun jika teman-teman adalah seorang yang berpengalaman, memiliki dana yang cukup besar, jika terjadi kerugian tidak masalah bagi Anda, saya rasa itu tidak akan menjadi persoalan. Karena video ini hanya diperuntukkan kepada teman-teman para petani porang yang masih pemula atau masih berniat atau baru ingin melakukan penanaman porang. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, sebelum saya mengakhiri, pertama saya ingatkan, jangan ikut tren atau di brain atau pikiran teman-teman sekalian terpengaruh dengan hasil penjualan panen yang sangat tinggi, yang sangat menggiurkan. Jangan. Kemudian yang kedua, jangan meminjam duit atau modal dari perbankan kan, untuk meminimalisir risiko yang bakal terjadi ke depan. Kemudian yang ketiga, lakukan riset, penelitian lebih dahulu, dalami lebih dahulu tentang budidaya tanaman porang ini seluk-beluknya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Kelilingi seluruh channel-channel teman-teman yang ada di YouTube, karena setiap wilayah itu berbeda-beda, kadang memiliki kasus-kasus yang berbeda-beda pula ya. Jadi Anda dapat menimba ilmu di banyak kasus dari banyak channel terkait budidaya tanaman porang. Teman-teman sekalian, demikian sharing saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.